Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia alumni menjawab SMP SMA Gips. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan alumni yang lulus tahun ini tadi. Terus alumni ini diterima di 2 universitas. Nah, Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia. Nah, yang di Universitas Airlangga dia lulus di jurusan Hubungan Internasional dan di Universitas Indonesia dia lulusnya di jurusan Ilmu Hukum. Tapi dia memilih di jurusan Ilmu Hukum jurusan Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Farizan Hawali. Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Desna. Okay, how are you Faris? Fine, thank you. You, how about you? Alhamdulillah, and I'm happy to see you. Gitu. Me too. Karena ketika lihat Faris ini kayak melihat Miss di masa muda gitu. Waduh. Kayak berkobar-kobar gitu baru masuk kuliah, apalagi ini UI, maksudnya something yang Masya Allah. Wah, itu pasti nggak gampang gitu kan. Nah, jadi hari ini kita bakalan mengulik-ngulik dan bakalan bertanya-tanya seputar perjuangan Faris sampai bisa mencapai hal itu gitu, dan Miss yakin itu bukan hal yang mudah gitu loh. Tapi Faris, sebelum kita mengulik-ngulik bertanya-tanya ke Faris gitu, ada beberapa pertanyaan yang harus Faris jawab. Oke. Siap ya Faris? Bisa. Ini lebih ke pemanasan aja sih gitu. Siap Faris? Jadi di sini ada 10 pertanyaan. Faris boleh sabar deh jawabnya, nggak usah cepet-cepet karena lebih kepada logika aja sih supaya panas otak kita ya kan. Karena lagi pandemi jangan sampai otak kita stagnan gitu. Latihan terus ya kan. Oke Faris, kita mulai dari first question, dari pertanyaan pertama. Oke Faris, kalau misalnya Miss mempunyai 3 buah apel, lalu Miss berikan ke Faris sebanyak 2 buah, berapa buah apel yang Faris punya? 2 buah apel. Benar, alhamdulillah berarti udah settle ya, maksudnya udah siap gitu. Pertanyaan kedua Faris. Jika ada 12 ikan dan mereka semua tenggelam, berapa banyak yang tersisa? Hidup semua dong, kan ikan. Sip, berarti Faris nggak terkecoh, mantap. Oke, pertanyaan ketiga Faris. Ya, Miss. Oke, sebuah kereta api listrik bergerak ke utara dengan kecepatan 100 mph. Ke arah mana asapnya berhembus? Asapnya ke selatan dong artinya. Iya sih. Kereta apa sih? Kereta apa tadi? Hah? Kereta apa tadi? Kereta api listrik. Listrik artinya gak ada asapnya. Nasib, berarti yuk fokus Faris, fokus. Oke, berikutnya dengerin ya Faris. Atau Miss pelan-pelan aja ya baca pertanyaannya biar bisa dicerna gitu ya. Saat mengikuti balapan, kamu menyalip orang yang berada di posisi kedua. Ada di posisi keberapa kamu sekarang? 2 dong. Alhamdulillah, mantap. Mungkin penonton setia IG Live dan YouTube-nya SMP SMA Gips mungkin bisa sekalian jawab gitu ya. Lebih cepat jawabannya si Faris apa lebih cepat jawaban si penonton nih gitu ya? Iya. Berikutnya Faris. Beberapa bulan memiliki 31 hari. Beberapa lagi 30 hari. Berapa bulan yang memiliki 28 hari? 1 dong. Salah. Berapa bulan yang memiliki 20 hari? Iya. Berapa bulan yang memiliki 28 hari? Jawabannya 12 bulan. Oh iya, astagfirullahaladzim. Nah, sip. Astagfirullah. Iya sih agak, kalau misalnya Miss juga sempat mikir 1, tapi bentar dulu deh gitu ya. Semuanya itu ya, punya 28 hari. Iya. Siap yang berikutnya Faris? Siap. Pertanyaan ke-6. Peternak memiliki 15 kambing.
Semuanya mati kecuali 8 ekor. Berapa banyak kambing yang tersisa? 12 nih. Ntar ya, ini saya trauma terkecoh. Miss, bacain sekali lagi ya. Peternak memiliki 15 kambing. Semuanya mati kecuali 8 ekor. Berapa banyak kambing yang tersisa? Kalau yang bener ya, kalau logika biasa ya kan, yang tersisa ya, Miss, yang berapa? Yang tersisa Ya. 8 kan tadi ya, kan ya, 8 ekor. Ya, udah bener. Bener ya? Sorry sih. Kok? Kita di sini no hoax jawabannya ya kan? Mantap kan? Kirain ngecoh tadi. Iya, maksudnya ngecoh itu sih lebih kepada aduh nih gimana gitu kan. Tapi insya Allah semua yang ada di IG live dan YouTube-nya SMP SMA Gips itu insya Allah jawabannya ada gitu kan, nggak ngecoh lah, insya Allah ya kan. Tergantung mood yang kasih pertanyaan. Yang ketujuh Faris, udah mulai panas nih. Oke. Berapa banyak kamu dapat mengambil angka 5 dari 25? 2, kan ada 25. 5-nya ada 2 atau 25. Gimana nih? Siap. Iya. Benar. Sip. Nomor 8. Oke, bentar lagi nih. Kalau kamu, ini sih, ngecek logikanya Faris nih, perhatikan ya. Kalau kamu membayari temanmu ke bioskop, mana yang lebih murah? Mengajak 2 teman sekaligus atau 1 teman namun menonton sebanyak 2 kali? Yang pertama. Kenapa? Karena kalau saya 2 teman sekaligus, jadinya saya bayar 3. Kalau saya 1 orang tapi 2 kali kan hitungannya 2, jadi 4 kali bayar. Bravo. Mantap. Kepikiran gitu kan, padahal kalau misalnya agak sedikit stuck gitu, aduh enak yang mana nih gitu kan, tapi Faris jos lah, mantap ya kan. Lanjut, nomor 9. Lanjut. Saat dibalik akan berkurang 3. Apakah itu? Gimana, Miss? Saat dibalik, jadi ini ada suatu angka. Jadi Faris bayangin suatu angka. Saat dibalik dia berkurang jadi 3. Dia berkurang 3. Apakah itu? Dibalik gini atau gini? Dibalik, pokoknya ada suatu angka. Terus kalau angka itu dibalik 180 derajat, angkanya berkurang 3. Apa ya? Bayangin 9. Suatu angka. 9. Kenapa 9? 9 kan dibalik jadi 6. Baik. Oh ya, berkurang 3 kan? Terakhir. Aduh. Ini yang biasanya dilakukan, terus kalau misalnya diucapin atau pokoknya dibikin party, tapi sebenarnya ada something missing di situ. Jadi ini pertanyaannya. Dianggap bertambah, tapi nyatanya berkurang. Apakah itu? Gimana? Dianggap bertambah, tetapi nyatanya berkurang. Apakah itu? Ini ada hubungan dengan angka, Miss, atau? Nggak ada. Jadi ini biasanya kita lakukan setiap tahun, dirayakan terus diucapin, tapi sebenarnya yang diucapin itu dianggap bertambah, tetapi sebenarnya berkurang. Ulang tahun. Lebih spesifiknya ketika ulang tahun. Lebih spesifiknya. Benar tuh ketika ulang tahun. Tapi apanya? Hal itu dianggap bertambah, tetapi sebenarnya berkurang. Umur. Nyerah bilang, Res. Apa sih? Umur. Nah, umur, ya kan? Biasanya diucapin wah selamat ulang tahun bla 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 bla, sebenarnya kan umurnya bertambah tapi nyatanya kan berkurang sebenarnya. Iya. Nah, sip. Aduh, udah panas Faris. Nah, sekarang kita lebih ke ininya sih, lebih ke Farisnya nih sekarang. Siap Faris? Nah, siap. Jadi pertanyaan pertama yang mau ditanyakan ke Faris, dan mungkin ini disaksikan oleh
adik kelasnya Faris gitu, atau mungkin siswa-siswi di luar SMP SMA GIPS gitu yang ingin tahu bagaimana sih atau apa yang perlu disiapkan, misalnya harus belajar apa atau berkasnya seperti apa waktu Faris mendaftar ke jurusan HI di Unair. Okay. Kalau apa yang dipersiapkan sih, karena saya itu ya ikut UTBK di di Unairnya. Artinya kan pertama kalau ditanya belajar materi apa, ya belajar materi UTBK tuh, TPS. Jadi itu. Dan mungkin selain itu juga berkas-berkas atau yang lain juga ya sesuai dengan ketentuan per tahun sih. Kalau tahun saya kan kemarin beda-beda, dengan tahun ini mungkin beda lagi. Tapi kalau yang tahun saya kemarin, apa yang saya siapin, belajar TPS, belajar soal UTBK, tryout, dan banyak-banyak tryout aja sih kalau saya kemarin. Gitu sih, Mas. Dan siapin mental. Jangan cuma semangat waktu tryout, tapi pas UTBK-nya kendor. Terus gara-gara udah kebanyakan tryout, jadinya pas UTBK-nya capek sendiri. Harus siapin mental. Kalau misalnya UI gimana? Persiapan sama berkasnya gimana, Faris? Kalau UI ya, karena itu impian saya. Jadinya saya sebenarnya, kalau boleh cerita sedikit, saya itu ikut kurang lebih 4 jalur masuk UI. Yang terima cuma 1 nih. Wow. Yang pertama SNMPTN. Kan raport sama sertifikat, nggak lolos. Terus yang kedua, itu ada namanya PPKB. PPKB itu untuk S1 paralel. S1 paralel itu kelas siang atau kelas sore. Intinya mahasiswanya nggak berbatas umur. Orang-orang yang kerja boleh juga ikut. Nah yang itu seleksi raport, tapi khusus UI. Yang diperlukan nilai raport, udah itu aja. Kemudian ada yang namanya talent scouting, yang kelas khusus internasional, yang saya sekarang ini. Itu tuh diperlukan yang pertama, karena itu kelas internasional ya. Jadinya yang pertama sertifikat TOEFL, per fakultas beda-beda. Kalau saya kan fakultas hukum itu minimalnya 530. Wah. Rumpun kedokteran 550, fakultas lain 500. Kemudian kalau di nilai raport, kemudian motivation letter dalam bahasa Inggris, surat motivasi kalau mau masuk itu. Dan yang terakhir yang saya lolos nih, namanya SIMAK UI. Itu kalau boleh dibilang jalur mandirinya UI, tes. SIMAK UI ya. Dan kenapa saya milih KKI atau kelas internasional? Karena dibandingkan dengan tes yang reguler, tes SIMAK UI yang KKI lebih sedikit. Cuma TPA. Kalau di UTBK itu ada TPA namanya. Pelajarannya pelajaran kelas yang saya Texas Home. Tapi karena saya lintas jurusan dan saya IPA terus pengen masuk hukum, terus itu kan jadinya saya belajar banyak sih. Soal-soalnya itu materinya ada tentang geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah secara yang rinci, sama ada namanya pelajaran-pelajaran soshum tuh, pelajaran-pelajaran IPS. Itu kalau itu untuk yang KKI dan soalnya dalam bahasa Inggris kalau saya yang kemarin. Terus kalau ada juga yang SIMAK reguler, S1 reguler itu sama tentang pelajaran-pelajaran juga yang saintek soshum tapi bahasa Indonesia, dan ada TPS-nya juga kalau yang reguler biasa. Itu sih, Miss. Dan gini Faris, yang SIMAK UI itu kalau kayak sejenis TOEFL tesnya gitu kan, dan ini kan ibaratnya kan Faris ketika SMA itu jurusan natural science ya, dari IPA kan, kemudian memilih KKI itu di UI, berarti kan itu lintas kan? Ya, lintas. Nah mungkin ini pengetahuan buat adik-adik yang tahun ini mau masuk kuliah gitu ya. Jadi sebenarnya bisa lintas tapi dengan catatan belajar yang ilmu sosial. Iya, bisa lintas. Dan dengan catatan tadi belajar ilmu-ilmu sosial karena tesnya tentang ilmu sosial. Kalau dari IPA ke IPS, kalau nggak salah IPS ke IPA nggak bisa sih kayaknya, nggak tahu sih saya. Oh iya, cuman yang jelas yang dari IPA ke jurusan yang ada lintas IPS masih bisa, khususnya yang jurusannya Faris ya. Masih bisa asal mau belajar soal tesnya. Nah itu tuh yang mau belajar Faris, belajar sendiri atau ngikutin ini kursus gitu yang saya, untuk lintas ini? Kalau boleh dibilang belajar sendiri. Tapi tapi saya belajar bukan based on material ya. Saya bukan belajar berdasarkan materi. Jadi saya belajar materi kelas 1, kelas saya dari kelas 10 sampai kelas 12. Enggak, saya belajarnya itu based on questions, berdasarkan soal-soal. Jadi saya download soal UI itu nyediain kok soal-soal dari beberapa tahun, dan
alhamdulillahnya untungnya guru-guru GIPS mau membantu saya. Saya kemarin belajarnya sama Miss Fikri dan Miss Ragus untuk ekonomi, Miss Fikri sosiologi sama sejarah gitu sih. Kalau bimbel atau yang itu saya gak ikut karena mahal dan males juga sih, terlalu banyak jadwal. Jadi saya belajar mandiri, benar-benar belajar mandiri gitu sih. Nah, benar nih, berarti adik-adik kelasnya Farizan Hawali gitu kan. Jadi harus siap untuk belajar sendiri. Kan kalau misalnya nggak punya uang gitu kan, boleh pakai triknya Farizan Hawali nih, based on question gitu loh, ya kan, di-download aja karena sekarang fasilitasnya banyak gitu kan. Wah, dan menurut Miss, aduh itu something yang nggak gampang gitu loh. Maksudnya lintas gitu loh. Kan Faris cuma dapat ketika subjek intermajor kan ya kalau nggak salah. Iya, dan itu nggak semuanya, itu. Cuma ekonomi doang yang sampai kelas 12 belajarnya. Itu pun doang. Jadi sebenarnya ada sih ya, maksudnya mata pelajaran intermajor itu yang sebenarnya bisa ngebantu khususnya kayak Faris yang mau lintas nanti kan. Ada. Berarti ya bener sih, makanya kenapa di sekolah diadakan itu ada mata pelajaran intermajor itu supaya takutnya ada kasus kayak Farizan yang tidak mau memilih kedokteran atau apa, jatuhnya ke yang ada sosialnya gitu kan, supaya siap gitu. Nah sekarang Faris, kita tahu nih waktu kelas 12 gitu kan, ada kegiatan sekolah, aktivitas sekolah, program sekolah yang berbarengan dengan waktu itu Faris lagi ngebet-ngebetnya persiapan buat tes nih. Gimana Faris membagi waktunya? Kalau untuk membagi waktu sih, kalau saya kan, kalau orang biasanya susah membagi waktu. Kalau saya alhamdulillahnya ya bagi waktu, tinggal bagi waktu aja, belajar, ada kegiatan-kegiatan. Dan juga kalau waktu saya sama teman saya masih di sekolah, saya minta izin sama kepala sekolah, almarhum Mr. Irul, buat itu, Sir izin dong buat pulang telat ke asrama, itu tolong tanganin sampai jam 12 buat belajar di learning center. Kan misalnya kan sekolah mau aja kalau emang tujuannya jelas. Dan itu sih kalau waktu di sekolah kayak gitu, ada jam tambahan karena kan kegiatan full juga waktu pagi sampai habis isya, jadinya ada jam tambahan. Terus kalau yang waktu udah pandemi kayak ini kan di rumah nih, dan akhir-akhir mendekati ujiannya, kan udah kelas 12 udah ujian, udah UAS-nya juga, dan tinggal nunggu, kalau udah boleh dibilang tinggal nunggu graduation. Jadinya untuk kurun waktu mungkin 1 atau 2 bulan terakhir mendekati UTBK dan ISMA UI, kayak kelas 12 alhamdulillahnya bebannya udah berkurang karena udah selesai. Jadinya tinggal ngikutin program sekolah tentang belajar UTBK, belajar materi-materi UTBK yang disediain sekolah. Tinggal itu aja sih kalau kegiatan yang kemarin-kemarin, jadinya karena tidak terlalu banyak, lebih mudah untuk bagi waktunya gitu sih, Miss. Jadi lebih luang ketika semester 6 ya Faris ya? Semester terakhir udah kayak lebih luang aja karena tinggal UAS dan kawan-kawannya. Betul. Nah, pasti nih ketika Faris memperjuangkan itu semua, tes masuk kuliah dan lain-lain, pasti ada hal konsisten yang selalu Faris lakukan. Jadi bisa ngeraih nih, kan 2 universitas ini Faris diterima gitu. Hal apa atau kegiatan apa yang harus konsisten gitu dilakukan agar bisa kayak Faris nih? Kalau tanya kayak gitu, hal apa yang konsisten, mungkin sama kayak orang lain ya juga, belajar tuh harus pasti konsisten, belajar terus try out harus konsisten. Dan terakhir yang mungkin sering banyak orang lupain, ngasih saran konsistennya itu adalah ibadah itu harus konsisten. Ibadah itu diperbaikin, disempurnakan ibadahnya. Karena kan kalau saya sendiri diajari orang tua saya, kalau misalnya analoginya, kalau kita pengen minta makanan kan kita ngerayu orang yang punya makanan dulu nih biar dikasih. Artinya kan kalau kita pengen sesuatu di dunia, ya rayulah yang punya dunia. Ibadahnya diperbanyak, konsisten, sholat tahajud, sholat duha, kayak gitu sih, Miss. Hal-hal yang konsisten tuh belajar sama ibadah. Udah kalau udah 2 itu udah konsisten, insya Allah apa yang kita mau udah nyampe kok. Berarti dekatkan diri sama yang memberi ya kan, Allah, sama konsisten belajarnya yang konsisten. Yeah, mungkin pasti. Agak sedikit ini Faris, agak sedikit didetailkan. Faris semenjak semester 6 gitu kan agak longgar nih.
berapa jam sih Faris belajar untuk tes masuk itu dalam waktu 1 hari? Berapa jam? Kalau tanya berapa jam belajar itu ya, belajarnya saya nggak nyampe sejam kalau belajarnya. Tapi kan karena saya tadi di awal saya based on questions, jadinya saya try out, ngerjain soal yang disediain. Kan biasanya try-out itu kan udah ada kurun waktunya sendiri, kayak 90-100 menit kan, itu emang kewajiban kita untuk memenuhi soal-soalnya segitu. Jadinya saya karena based on questions, jadinya saya belajar dikit-dikit doang. Belajar yang duduk nyari materi itu jarang banget, karena saya emang nggak bisa belajar kayak gitu ya, nggak terbiasa belajar duduk lama. Jadi saya ngerjain soal doang, try out gitu sih Mes. Kalau ditanya berapa jam sehari, nggak banyak, paling nggak nyampe sejam belajarnya. Untuk reviewnya saya mungkin kalau ditanya berapa kali try out, saya setiap hari try out 2 kali, pagi sekali, habis zuhur sekali, terus nanti malamnya yang nggak nyampe sejam itu saya review. Udah kan kalau udah try out kan udah dapat skornya tuh berapa aja yang salah. Nah itu tuh saya simpan buat malam belajar lagi, di review satu-satu. Itu sih, jadinya nggak lama belajarnya. Nah jadi Miss mau ini nih, kan Miss sebagai pendengar nih kan, berarti triknya Faris itu, misalnya ini kan tryout nih, tryoutnya online kan, tryout itu artinya masa percobaan tesnya, gitu kan. Berarti setelah tryout selesai, terus Faris malamnya itu nge-review materi tryoutnya. Jadi tahu yang salah mana, yang benar mana, belajar dari situ. Iya, gitu aja. Itu Faris lakukan selama semester 6. Maksudnya sepanjangan semester 6. Kalau itu enggak sih. Kalau yang tryout 2 kali sehari itu mungkin 20 hari sebelum itu ya, 20 hari, 20 sampai 30 hari sebelum tes UTBK dan SIMAK-UI-nya. Tapi kalau selama semester 6 saya belajar itu tidak terlalu tidak terlalu banyak, karena prinsip saya belajar itu jangan dibikin tertekan. Biasanya kan ada beberapa orang yang belajar banget, jadi kayak tertekan, aduh bentar lagi nih, jadi tertekan. Kalau saya mah bukan santai tapi tenang gitu loh. Belajar ya enjoy aja, belajar semampunya, belajar nggak usah dipaksain, karena kalau udah dipaksain kan nggak masuk juga di otak. Saya kalau saya simple mah, kalau lagi belajar, kalau ngantuk tidur, lapar makan, haus minum, bosen nyari kegiatan yang nggak bosen. Gitu sih, ada soal ya kerjain sebisanya, nggak usah dipaksain gitu sih Mas. Tapi dengan catatan kekonsistenan belajarnya itu ya, di apa tanda kutip gitu. Iya, makanya biar konsisten ya jangan tertekan, karena kan kalau tertekan, menurut saya secara pribadi, kalau tertekan jadinya kayak kita males gitu loh untuk melanjutkan. Aduh capek, masih banyak nih materinya, gara-gara tertekan jadinya kita diri kita sendiri secara psikologis jadi nggak mau lanjutin. Jadinya santai aja, tenang gitu loh, di enjoy, let it flow, jadinya bisa konsisten karena kita nggak ada tertekan dan bahagia ngerjainnya gitu. Dan ini juga mungkin dari pengaruh Faris sudah belajar juga kan, persiapan jauh-jauh hari juga gitu. Jadi bahasa kita tuh nggak SKS gitu. Sistem kebut semalam ya kan. Nah mungkin Faris bisa kasih trik and tipsnya nih, gimana cara membagi aktivitas belajar sama aktivitas di sekolah atau kegiatan sekolah itu biar nggak tabrakan gitu loh Faris. Kalau saya sih, kalau saya secara pribadi, cara bagi waktunya itu adalah dengan belajar tidak dalam waktu yang lama. Misalnya waktu belajar kita ngebagi jadwal 1 hari belajar ini dari jam 9 sampai jam 11.30 kan tuh 2,5 jam itu untuk itu. Kalau trik saya belajarnya bentar doang, 30 menit, tapi fokus 30 menit itu. Tapi dan dibanyakin, misalnya 30 menit di pagi, 30 menit siang, malam, sore 30 menit lagi, malam 30 menit lagi gitu. Daripada jam pagi 2 jam, terus siang 1,5 jam belajar. Jadi kan terlalu panjang, jadinya kayak terganggu kegiatan kita. Kalau dengan sedikit-sedikit waktu belajarnya, jadinya kegiatan lain itu tidak terlalu terganggu, jadinya lebih gampang membagi waktunya gitu sih Mes. Jadi sedikit-sedikit tapi menjadi bukit. Iya, sedikit-sedikit tapi fokus waktu sedikit itu, jadinya nggak ke distract kalau bisa dibilang. Ada nggak hal yang Faris haram lakukan supaya bisa fokus belajar sama aktivitas sekolah? Jadi kan buat persiapannya gitu, buat persiapan masuk kampus. Nah kalau itu alhamdulillahnya ya, saya kalau ditanya kayak gitu jawabannya nggak ada, karena kan biasanya orang ngelarang melakukan sesuatu karena dia
mungkin suka main game, suka streaming film di Netflix, atau kelamaan main sosial media. Dan kenapa saya nggak melarang hal tersebut, karena saya tidak melakukan itu. Saya bukan gamers, saya tidak punya, kalau boleh dibilang di handphone saya nggak ada games, paling cuma Among Us kalau sekarang, dan beberapa waktu lalu cuma games absurd, games yang ringan doang, bukan games online. Saya nggak bisa main itu. Terus juga saya nggak suka streaming film, saya nonton film kadang-kadang doang, dan jadinya saya nggak punya kegiatan-kegiatan yang bisa saya larang gitu loh. Makanya nggak ada yang dilarang. Betul. Terus juga kalau secara sisi psikologisnya, menurut saya sih kenapa saya nggak ada larangan, karena menurut saya kan kita ngelarang nih, artinya kan kita ngelarang sesuatu hal yang membuat kita bahagia. Ngelarang main games, ngelarang nonton film, kan itu mungkin ada kemungkinan untuk membuat kita bahagia, menaikkan semangat, naikkan mood mungkin untuk belajar. Dan menurut saya kalau itu dilarang, malah kita kehilangan tempat untuk bahagia. Menurut saya sih kayak gitu. Jadinya kita boleh fokus belajar gitu loh. Kita boleh untuk fokus mencapai tujuan kita, tapi masa sih harus menghilangkan tempat kita untuk bahagia gitu loh. Jadinya nggak ada, saya nggak punya larang-larangan sih, larang-larangan haram-haraman itu nggak ada sih sejauh ini, alhamdulillahnya. Bener-bener. Jadi masih boleh streaming dan lain-lain, asalkan ada batasan waktunya ya Faris ya. Maksudnya nggak nyampe streaming drama Korea misalnya sampai 5 jam. Ya itu ya mungkin sadar diri juga ya, karena kita punya tujuan yang besar ya, masa effort kita dikit doang kan hampir mustahil ya gitu loh. Kayak anggapannya kayak sholat juga tuh, ibadah mau kita banyak, mau yang hal-hal yang kita minta ke Tuhan banyak, ke Allah banyak, tapi sholat seadanya kan tidak make sense, tidak seimbang. Jadi kan karena seharusnya kita sadar diri gitu loh, kalau tujuan kita besar atau ada tujuan-tujuan lain yang pengen kita capai, artinya ada juga perjuangan harus kita berikan gitu sih, biar tidak terlalu santai dan tidak bisa menanggulangi kelebihan streaming film atau main games gitu sih ya. Jadi ini nih berdasarkan pengalaman Faris, semakin besar keinginan yang didapat gitu kan, maka jangan kaget, maka semakin besar juga lah effort atau usaha yang harus dikeluarkan. Bisa sih, maksudnya effortnya sedikit tapi bisa dapat sesuatu yang besar, asalkan itu keajaiban gitu kan, kayak memang kebaikan Allah gitu kan memberikan. Cuma kan kita sebagai manusia kalau tidak ada effortnya juga ya gimana gitu kan, rasa gimana gitu. Apalagi ini something yang nggak gampang, UI, Erlangga ya kan, universitas di semua di Jawa gitu kan, itu saingannya seluruh Indonesia gitu. Jadi wajar effortnya Faris sebesar itu dan bisa mencapai itu. Iya, alhamdulillah. Ya kan, alhamdulillah. Nah, sekarang ini nih yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Faris diterima di UNER, Faris diterima di UI. Apa alasannya Faris milih UI akhirnya? Jawabannya mungkin simpel ya, jawaban intinya karena saya dari dulu pengen di UI. Kalau bisa dibilang UNER itu adalah cuma tanpa membandingkan kualitas universitas atau merendahkan universitas lain, UNER itu saya jadikan backup plan doang, karena saya kan banyak banget nih jalur-jalur yang pengen saya masukin di UI. Itu salah satu bukti saya pengen banget di UI. Dan jalur-jalur itu tidak lolos. Orang tua saya bilang, ya udah nih UTBK nyari aman aja, kita di UNER aja. Kan kakak saya juga lulusan UNER juga. Oh iya, sip. Jadinya itu di UNER aja. Mungkin lebih sedikit saingannya karena di Surabaya, bukan di bagian sana gitu, bukan di bagian barat di Pulau Jawa. Jadi oke, saya turutin tuh di UNER, ya udah saya pilih di UNER. Tapi seandainya saya tahu bahwa UTBK itu tidak sesusah yang saya kira, saya bakal daftar di UI juga sih sebenarnya semuanya. Dan waktu itu juga ada cerita lucu nih sebenarnya sedikit. Waktu kan duluan UTBK nih, jadi kan dalam kurun waktu saya fokus UTBK dulu. Ternyata jadwal SIMAK UI itu, jadwal tes UI itu adalah 2 minggu setelah UTBK. Nah, karena saya fokus UTBK, karena itu harapan saya, backup plan saya, jadinya saya fokus UTBK doang. Nggak ada belajar SIMAK UI sama sekali, saudara, waktu sebelum 2 minggu itu. Terus tes UTBK, udah. Kemudian 2 minggu itu saya nggak fullin sih, tapi saya
lebih memfokuskan sedikit untuk belajar sama Miss Fikri, sama Miss Agus, Mr. Agus, terus ngejawabin soal, nyari jawaban soal di internet. Dan lucunya juga waktu graduation kan hari Sabtu kemarin tuh, waktu angkatan kami hari Sabtu, itu sebenarnya besoknya adalah tes saya, tes SIMAK UI sebenarnya. Wah. Jadinya waktu satu hari saya itu kalau boleh dibilang satu hari kemarin itu hilang untuk belajar. Tapi karena mungkin waktu graduation itu saya keliling ke guru-guru, Mister doain ya, besok saya tes. Ya, dan alhamdulillahnya dengan doa guru-guru GIPS dan pertolongan dari guru GIPS juga, saya dimudahkan untuk menjawab soal di SIMAK UI dan akhirnya lulus di sini di UI juga. Dan ya alhamdulillahnya gitu. Saya emang pengen di UI ya milih UI lah. Mau saya terima di mana, kayak di UGM, di Unpad, di Undip, kalau saya diterima di UI saya milih di UI karena emang udah pengen banget di situ. Jadi satu hal nih yang bisa diambil dari Faris nih, kita memang misalnya banyak diberikan pilihan, ya kan? Tapi kita udah mantap di satu pilihan, ya kita pilih pilihan yang kita sukai, gitu kan? Yeah. Jadi ini maksudnya tidak membedakan kampus mana yang baik, kampus mana yang tidak baik, cuman ini lebih kepada tujuan kita. Nah, jadi kayak Faris di sini emang udah ada tujuan gitu. Ya kalau saya UI, saya mau UI gitu, ya kan? Berjuang sampai habis gitu loh. Kalau kita pengen sesuatu, apalagi sesuatu yang besar, artinya kita harus berjuang sebisa-bisanya. Bukan berarti gagal di satu hal, gagal di satu cara, bukan berarti di cara lain gagal juga. Kita harus nyoba cara-cara lain. Dan kalau emang udah perjuangannya besar, insya Allah pasti itu dapat tujuan itu. Dan kalaupun itu nggak dapat, artinya kan rencana Allah itu bukan di situ, rezeki kita bukan di situ. Karena kita harus sadar juga bahwa kehendak Allah, rencana Allah itu sangat amat jauh lebih baik daripada kehendak kita sendiri. Jadinya kita syukuri apa yang ada, apa yang kita dapat, tapi jangan lupa juga kita harus tetap berusaha gitu. Jadi ini nih buat adik-adik kelasnya Faris, jangan mudah menyerah kayak Kak Faris nih. Bahkan di UI itu sampai melewati 4 proses gitu. Jadi ibaratnya kalau cara satu gagal, coba cara yang kedua, yang ketiga. Karena kan ibaratnya kayak peribahasa orang dulu, banyak jalan menuju Roma katanya. Itu. Ya kan? Tapi itunya tadi effortnya kita tambah, ya kan? Kalau udah gagal di satu, berarti effort kita harus kita tingkatkan lagi. Gitu. Dan insya Allah kalau memang semua kita lakukan dengan serius dan memang Allah meridhoi gitu kan? Seperti Faris sekarang nih. Alhamdulillah. Aduh, karena ini sadar gitu, SIMAK UI gitu kan, SB pun gitu, bukan sesuatu yang gampang, karena kan dulu Miss juga melewati gitu, belajarnya mabuk gitu. Ya Allah, soalnya seperti apa, dan untuk selevel maksudnya kayak Faris kok bisa ya gitu, something wow gitu. Iya. Nah sekarang Faris stres nggak sih ketika melewati semua itu gitu? Sekolah sambil persiapan tes masuk universitas? Enggak, alhamdulillahnya. Enggak ya. Enggak. Karena itu tadi ya, bagus udah memanage itunya segalanya. Iya, dan juga karena saya secara pribadi punya prinsip, dan saya percaya ini 100% kan ada di ayat Al-Quran tuh, di Al-Baqarah kalau nggak salah ayat terakhir. Artinya adalah Allah nggak akan ngasih sesuatu kepada hambanya melebihi kemampuan hambanya. Artinya kan itu kan Allah janji tuh di dalam Al-Quran, ini Allah nih yang punya dunia yang janji, pasti ditepatin dong. Artinya dari ayat itu saya percaya bahwa apa yang saya punya sekarang, apa yang saya hadapin sekarang emang benar-benar mampu saya melewatinya. Bukan berarti makanya saya tidak tertekan, saya enjoy. Alhamdulillah, ya tertekan ada sih beberapa kali, tapi tidak sampai menghancurkan semangat saya. Saya tetap enjoy, tetap berusaha sebaik mungkin, karena saya percaya bahwa janji Allah itu benar, bahwa apa yang saya hadapin di dunia ini, apa yang ada di hadapan saya, apa yang saya punya, kegiatan A, B, C sampai Z, ada tes A, B, C sampai Z, pasti saya mampu ngelewatinnya, karena emang Allah tahu kemampuan saya di mana, kayak gitu sih, Mas. Dan itu berlaku buat kita semua ya Faris ya, maksudnya jangan merasa aduh aku nggak bisa, padahal kan sebenarnya bisa jadi bisa lebih dari yang ada. Seberat apapun itu Allah tahu kemampuan kita, Allah loh yang punya dunia tahu ya. Artinya kita tinggal jalanin aja. Allah udah ngasih takdirnya A, B, C, kita tinggal jalanin aja. Gitu. Masih ibaratnya ada kode dan kodar, sesuatu yang kita masih bisa perjuangkan itu kan. Nah sekarang kita flashback sedikit Faris ke sekolah gitu.
Jadi kan sekarang Faris sudah kuliah, sudah melewati masa-masa kritisnya di SMA. Apa pandangan Hafiz terhadap semua program dan semua kegiatan yang ada di SMA? Di SMA Gibbs ini? Ya. Kalau menurut saya sih, kalau boleh jujur, mungkin ya ini banyak kasus juga yang guru-guru sering ceritain bahwa banyak alumni-alumni itu berterima kasih ke Gibbs bahwa apa yang diajarin di Gibbs, walaupun diajarnya secara tidak langsung juga, dari Gibbs itu berguna banget di kuliah, dan saya juga merasakan itu, alhamdulillahnya gitu. Walaupun di waktu SMA ya ada perasaan kesel, ada perasaan gedek sama guru-gurunya, sama program-programnya, ya wajar gitu loh waktu menjalaninya. Tapi ternyata ketika udah lulus, walaupun tidak semua, tapi pasti ada beberapa hal yang berguna gitu loh bagi kita, bagi saya sendiri di dunia perkuliahan. Salah satu contohnya cara bikin PPT, presentasi di PPT. Teman-teman saya, nggak semuanya sih, tapi ada beberapa teman saya yang SMA-nya di Jakarta nih. SMA di Jakarta kan notabene-nya dalam tanda kutip bagus nih. Tapi kota metropolitan. Iya, kan? Dia bikin PPT isinya tulisan semua. Padahal kan kita di Gibbs, di SMA Gibbs diajarin secara tidak langsung bikin PPT itu PowerPoint, poin-poinnya aja gitu loh. Power dari poin-poin. Ya, power dari poin. Gitu kan? Jadinya kita kenapa ada presentasi, karena kita mempresentasikan apa yang ada di poin-poin tadi. Kalau tulisan semua kan PPT-nya ya tinggal suruh baca aja, nggak usah presentasiin. Itu sih salah satu mungkin salah satu contoh hal-hal yang berguna, walaupun tidak ada pelajaran secara langsung bahwa PPT ini kayak gini, tapi saya secara tidak langsung dapat nilai-nilai cara bikin PPT, cara berbicara, terus membaca buku reading time itu kayak mungkin menurut saya menimbulkan habit tersendiri untuk, kan saya ilmu hukum nih, buku bacaan banyak banget, tebel lagi, betul banyak lagi, dan dosen tuh kayak seenak dosen aja, oke, buka halaman ini, oke, selanjutnya buka halaman ini, nanti belajarin halaman ini ya, nanti rangkum ini kan itu susah banget tuh. Dan mungkin ya reading time juga, terlepas dari habit saya yang udah duluan suka baca, tapi reading time di Gibbs juga salah satu mungkin bisa ngebantu kita-kita yang belum terlalu terbiasa ngebaca untuk bisa ngebaca dan merangkumnya, nyari-nyari kata-kata intinya, kayak gitu sih Miss, beberapa halnya yang berguna bagi saya. Iya sih, dan maksudnya mungkin memang bagi beberapa orang membaca gitu ya bukan sesuatu yang menyenangkan sih. Cuman memang harus dibiasakan. Makanya itu alasan reading time dulu diadakan, karena tidak selamanya kita lihat gambar gitu. Ya kan? Karena ibaratnya generasi kalian itu adalah generasi yang teliti sebenarnya. Cuman tinggal dilatih untuk teliti itu supaya nggak nyebar hoax gitu kan, terus nggak asal terima informasi hoax. Apalagi nih Faris hukum gitu kan. Kayaknya nih Faris nih kalau dihukum nih berarti nanti tipikalnya bakalan jeli, orang ngomong salah sedikit bisa diapain gitu kan, nggak sesuai nih sama yang kamu bicarakan sebelumnya. Ini kebanyakan nonton film detektif nih. Saya kan ilmu hukum gitu, something yang aduh gitu, yang ya sih Miss tahu gitu tebelnya bukunya gitu kan, hukum-hukum pasal-pasal itu banyak loh Indonesia gitu loh. Iya, dan juga mungkin karena Gibbs ngajar bahasa Inggris ya Miss ya, walaupun tidak susah bahasa Inggris, kan saya KKI nih, kelas nasional, jadinya teman saya kelas juga bahasa Inggris juga, 100% bahasa Inggris, jadinya mungkin karena saya udah terbiasa mendengar guru-guru di Gibbs ngajar bahasa Inggris, PPT-nya dari bahasa Inggris, itu salah satu hal yang sedikit banyak kan ngebantu saya untuk lebih mudah beradaptasi dengan cara belajar di kelas di kuliah sekarang, kayak gitu sih Miss, mungkin juga. Mungkin ini Faris sudah terbiasa ya orang ngomong in English but you can understand well gitu. Iya. Ya walaupun ada beberapa hal yang ada beberapa kata yang masih itu juga ya. Ya kan familiar, nggak familiar gitu kan. Susah juga. Iya sih gitu. Tapi gitu seenggaknya udah terbiasa terus, oh oke nih gitu. Iya. Ngerti lah ya kan. Bisa nyautin orang gitu loh. Good job. Karena kalau memang nggak dibiasakan nggak bisa ya Farisnya, maksudnya harus terbiasa gitu, terpapar dengan ya kalau mau English ya you must terpapar yang ada lingkungan Englishnya. Iya benar. Itu nggak sih. Bisa bener. Asal itu nggak bisa asal bisa gitu. Ya keajaiban aja gitu kan. Nah pertanyaan terakhir nih Faris,
sejauh ini siapa aja yang berperan besar di kehidupan Faris bisa sampai jadi kayak sekarang? Pertanyaan itu mungkin satu dunia ya, mungkin kurang lebih sama ya. Pasti pertama orang tua. Kenapa? Karena apa yang saya capai sekarang karena mungkin satu dukungan orang tua, dan orang tua saya alhamdulillahnya membebaskan saya untuk do whatever I want to do gitu loh. Melakukan apa yang saya mau, asal melakukan itu secara terbaik, lakuin itu dengan sebaik-baiknya effort saya gitu. Karena dan alhamdulillahnya orang tua saya juga nggak ngajarin lewat ngomongan doang, lewat verbal doang. Orang tua saya ngelihat contoh langsung dari orang tua saya yang beliau kan orang pemerintah daerah tuh dua-duanya, kerja di jabatan apapun, dari jabatan paling rendah dan jabatan sekarang. Orang tua saya bilang, ini buktinya loh, papa mama dulu kerja sebaik-baiknya, walaupun jabatan rendah tetap kerja yang terbaik, memberikan yang terbaik terhadap hal itu, dan sekarang alhamdulillah dapat hasilnya. Dan saya juga artinya saya secara langsung diajarin bahwa do whatever I want to do, tapi kerjakan itu secara yang terbaik, sebaik-baiknya kamu bisa ngerjain itu, kerjain itu. Terserah deh, nggak mau ngerjain apa kayak, asal positif dan sekali lagi ngerjain yang terbaik. Pokoknya kalau udah ngerjain sebaik-baiknya kamu ngerjain itu, insya Allah pasti hasilnya positif. Itu sih salah satu yang pertama, orang tua yang bikin saya perannya besar banget untuk apa yang saya dapatkan, prestasi dan beberapa kegiatan yang pernah saya ikutin. Kemudian yang kedua yang paling penting juga dan yang sering orang lupain, saya dapat poin ini selama saya membaca buku dan baca-baca kata-kata motivasi orang. Orang ini adalah salah satu yang paling penting di kehidupan kita, yaitu adalah diri kita sendiri. Karena orang tua mau ngedukung segimanapun, lingkungan sekitar kita ngedukung segimanapun, kalau diri kita sendiri emang tidak welcome dengan perjuangan atau tidak bersahabat dengan hal-hal yang bisa membuat kita sukses, ya kita nggak bakal jadi apa-apa. We will do nothing gitu loh. Kita nggak bakal ngelakuin apa-apa. Balik lagi ke diri kita sendiri. Orang itu yang orang tua, lingkungan kan faktor eksternal. Kan faktor internal, artinya betul. Faktor internalnya harus kita perbaiki juga. Faktor eksternal udah baik, sebaik-baiknya emas, tapi internalnya kayak itu panci karatan kan tidak itu juga, tidak relevan juga. Jadinya satu, lingkungan luar itu penting ya. Terus yang kedua, diri kita sendiri yang paling penting. Alhamdulillahnya selama perjalanan hidup saya, wasik kayak udah lama banget hidup nih. Perjalanan hidup saya sampai sekarang, saya nemuin dua hal itu sih, dari orang tua sama diri saya sendiri gitu sih, Miss. Jadi ibaratnya Miss tarik lagi nih katanya Faris, ya orang tua alhamdulillahnya kan membebaskan, tidak membatasi Faris mau ngapain. Tapi itu kembali lagi kan ke diri kita juga kan. Kita berani nggak? Maksudnya bertanggung jawab atas pilihan kita itu. Ya kan, dan iya sih banyak gitu orang-orang, bahkan ada yang nanya, orang siapa yang kamu sayangi, siapa yang kamu cintai, bahkan sampai lupa untuk mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Bahkan itu yang harusnya diapresiat lebih banyak itu kan diri kita sendiri. Iya gitu. Benar, itu harus. Apalagi kalau sudah menghasilkan banyak hal yang positif, appreciate diri sendiri. Makanya tadi nggak apa-apa kita nikmatin. Oke, kita sosmed boleh, oke kita nonton boleh, oke kita makan apa boleh. Yang penting appreciate diri sendiri, yang penting sehat gitu kan, dan menghargai gitu. Nah Faris, sebelum sesinya kita tutup hari ini, apa pesan untuk penonton, ada kelasnya Faris dan mungkin penonton yang selain dari SMP SMA GIPS, pesan kesannya gitu Faris? Kalau kesan buat apa nih? Pesan aja nih, langsung pesan ya. Pesan boleh. Pesan satu, saya punya banyak pesan nih sebenarnya ya. Sampai ke semua Faris, semua. Bentar ya. Siap. Satu, kalau pesannya nih ya, untuk adik-adik kelas mungkin yang nonton dan orang-orang di luar, yang pertama, jangan pernah ngebandingin orang lain. Jangan pernah ngebandingin diri kita dengan orang lain. Karena hal-hal tersebut ngebikin kita, kalau bahasa sekarang, insecure atau iri. Karena apa? Karena pada hakikatnya kan kita ngebandingin tuh harus apple to apple. Artinya kan harus dua hal yang sama tuh kita bandingin. Kalau kita ngebandingin diri kita sendiri dengan diri orang lain kan bukan apple to apple. Mungkin apple to banana, apple to pineapple. Kan jadinya nggak bisa dibandingin. Jadinya kalau kita selama kehidupan kita, baik di SMA dan kuliah, itu penting banget kayak gini nih. Jangan pernah ngebandingin orang lain, karena
sehebat-hebatnya kamu kan sebenarnya ada juga yang lebih hebat daripada diri kamu sendiri. Tapi kalau kita memikirnya itu kan kita ngebikin kita itu insecure. Jadinya jangan ngebandingin orang lain. Ya kita kalau boleh dibilang kita lahir dengan dari ibu yang sama, bertumbuh kembang di rumah yang berbeda. Makan ngunyahnya beda, banyak berapa kali ngunyahnya beda. Terus kenapa ketika itu beda, kenapa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain itu? Satu, jangan membandingkan orang lain. Biar kita hidupnya santai dan tenang. Kemudian yang kedua, mungkin untuk adik-adik kelas yang mau di universitas, banyak orang yang bilang bahwa tidak penting universitasnya apa. Nggak penting kampus apa atau apa, UI, UGM atau yang universitas lainnya itu nggak penting sebenarnya. Yang penting itu diri sendiri, balik lagi diri sendiri. Dan senior saya ngajarin ini selama masa orientasi kemarin, hampir semua senior ketika ada seminar bilang di dalam konteks UI ya. Terus saya bikin ini di konteks universal, di universal. Gimana ya bahasanya? Adalah lupa nih. Oke. Jangan bangga karena kamu pakai alma mater kampusmu. Tapi buatlah kampusmu bangga karena kamu yang pakai alma maternya. Jadi saya itu diajarin ke kami, ke masa baru. Jangan, kakak senior saya bilang, kalian jangan bangga kalian jadi mahasiswa UI. Yang seharusnya itu buatlah UI bangga karena kalian mahasiswanya, kayak gitu loh. Bukan berarti dan juga di kampus-kampus baik, kampus-kampus mungkin boleh dibilang terbaik itu bukan berarti mahasiswanya baik juga. Kan kampus itu terbaik, dibilang terbaik karena apa? Karena mahasiswanya. Mahasiswa apa? Mahasiswa yang sudah jadi mungkin sudah jadi legenda di universitas tersebut. Ya, gimana mereka lulus, gimana alumninya, gimana mereka berprestasi ketika jadi mahasiswa. Nah, artinya bukan berarti ketika kalian mampu jadi mahasiswa baru di kampus terbaik, bukan berarti kalian jadi yang terbaik gitu loh. Karena kalian belum membuktikan apa-apa, kan masih mahasiswa baru. Kampus itu dibilang terbaik karena alumninya, karena senior-senior kalian gitu loh, bukan diri kita. Jadinya biar tetap ngejaga nama baik universitas itu atau menaikkan nama baik universitas itu, balik lagi ke diri kita masing-masing. Mau nggak kita sebagai mahasiswanya berprestasi, mau nggak kita sebagai mahasiswanya menjaga nama baik, menaikkan nama baik, berprestasi di kancah nasional dan internasional, balik lagi ke diri kita sendiri. Kemudian pesan yang terakhir, yang ketiga, sebelum closing statement ya, statementnya terakhir yang ketiga adalah, ini urusan tadi saya pernah beberapa kali nyinggung hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini karena mungkin itu ya, yang nonton tidak cuma Muslim, saya konteksnya Tuhan ya, misalnya, bukan Allah ya mungkin. Jangan pernah sekalipun menganggap ibadah kepada Tuhan itu sebagai beban yang memberatkan hidup kita. Jangan sampai kita mengeluh karena ada ibadah. Jangan sampai, sekali lagi, jangan pernah sekalipun menganggap ibadah itu sebagai beban. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, ibadahlah yang meringankan beban kita. Kayak gitu tuh. Terus terakhir, closing statement, tadi dari ngobrol-ngobrol hari ini, dari beberapa pertanyaan, kan ini lebih ke step saya gimana saya mencapai kesuksesan, dalam tanda kutip kesuksesan sekarang. Saya cuma pengen pesan, closing statement saya adalah apa yang saya sampaikan ini bukan berarti perintah yang harus diikuti 100% sama. Karena saya cuma sharing pengalaman saya, sharing apa yang berhasil di diri saya di sini, dan apa yang berhasil di diri saya kan bukan berarti pasti berhasil di diri orang lain, dan standar kesuksesan orang lain itu beda-beda. Jadinya kalian boleh yang nonton, adik-adik dan teman-teman yang lain yang nonton, boleh nyoba step-stepnya, ngikutin step-step dari seorang Farzan Hawali. Tapi ketika kalian tidak bisa ngikuti itu atau tidak cocok, bukan berarti kalian nggak bisa mencapai kesuksesan kalian. Itu artinya kalau kalian gak cocok, artinya kalian harus bisa menemukan cara kalian masing-masing. Kalian sesuaikan. Boleh membandingkan atau berawal dari cara hidup Farzan Hawali menjalani kehidupan sehari-hari. Cari jalan kalian masing-masing, karena everyone has their own way gitu. Everyone has their own path.
semua orang punya jalan masing-masing, dan sekali lagi apa yang disampaikan di sini bukan berarti ini adalah cara-cara pasti dari mencapai kesuksesan apa yang kalian impikan. Kalian cari jalan kalian masing-masing, dan insya Allah kalau kalian benar-benar dan serius melakukan itu dan emang benar-benar ngerayu yang baik, dalam tanda kutip ngerayu yang baik kepada yang punya dunia, insya Allah tujuan kalian sampai setinggi-tingginya tujuan kalian insya Allah tercapai. Gitu sih, Miss. Dan jangan menyerah sih ya intinya ya, Faris. Jangan menyerah. Kalau ada sesuatu yang dipengen ya sampai gapai setinggi-tingginya cita-cita kalian, gapai. Dan terakhir juga, dan kalau ini prinsip hidup saya ya, ketika kalian punya kehendak atau rencana kalian pengen banget di kampus ini atau pengen banget nih ikut kegiatan ini, pengen banget nih dapat ini, tapi ternyata ketika kalian sudah berusaha sebaik mungkin, berusaha seserius mungkin, dan hasilnya bukan berkata iya, berkata selamat kamu lolos atau apa itu, bukan berarti kalian gagal, tapi kalian sedang dipersiapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan hal yang lebih besar daripada apa yang kalian impikan. Karena percayalah dan ingatlah bahwa rencana Tuhan, rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana kita sendiri, jauh lebih baik daripada apa yang kita cita-citakan. Gitu sih, Miss. Berarti lebih kepada sudah berusaha, sudah penuh perjuangan sampai darah penghabisan. Berarti kan istilahnya itu kayak berserah dan berikhtiar aja lagi, ya kan? Makanya supaya jangan sampai stres, jangan sampai bunuh diri gitu kan, jangan sampai ngamuk lah dan lain-lain ya kan. Lebih kembali kepada mungkin ada tujuannya di balik itu semua. Back then Allah dan Tuhan lah yang tahu itu semua gitu kan. Sip. Thank you Farizan Hawali, hari ini banyak banget tips-tips yang mungkin bisa memberikan gambaran dan mungkin bisa memberikan motivasi. Tahu nih jadinya adik-adik kelas mau gimana, dan mungkin penonton yang lain, bahwa semakin besar tujuan kita, maka jangan lupa effort kita juga harus semakin besar. Dan semakin besar tujuan kita, maka harus semakin dekatlah kita juga kepada Sang Pencipta. Oke, Faris, mungkin kita bisa say bye-bye dulu kepada penonton. Bye. Thank you Farizan Hawali, ya. Dan thank you everyone sudah menyaksikan Alumni Menjawab part 2 hari ini bersama Farizan Hawali. Bagi yang mau mendapatkan giveaway, akan dilampirkan pertanyaan di feed-nya Instagram terkait dengan jawaban Farizan Hawali. Jika kalian berhasil menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan ikut boleh, Miss? Giveaway. Tidak boleh. Ini buat yang lain ya, buat yang lain supaya tahu nih gitu kan. Si Faris gimana sih triknya gitu kan. Nah, jadi nanti silakan jawab di komen feed-nya Instagram SMP SMA Gips. Bagi yang jawabannya tercepat dan benar, maka itu yang akan mendapatkan giveaway dari SMP SMA Gips. Oke, thank you Farizan Hawali. Thank you, sukses terus. Masih. Jadilah intinya bukan kampus yang membuat kita jangan bangga terhadap kampus kita, tapi buatlah kampus bangga kepada kita. Iya. Ibarat kayak buatlah orang tua kita bangga. Dan buatlah diri kita sendiri bangga terhadap diri kita sendiri juga. Thank you Farizan Hawali, thank you penonton thank you penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.